Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Devita Bahar. Devita, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Oke. Ada pengalaman atau cerita mistis yang terbaru kah yang mungkin sampai saat ini masih terkesan? Ada, baru-baru ini sih, belum lama aku alamin. Gimana ceritanya, Dev? Jadi pas tidur, orang tidur itu kan pasti kayak suka direp-rep gitu kan, ditiban gitu kan ya. Iya. Nah, kayak merasa diteban, tapi kita sadar bahwa kita itu tidur. Nah, belum lama ini aku tuh ngalamin itu. Dan ketika aku sadar aku masih tidur dan mau bangun itu berat banget, aku coba ngelawan dan aku coba buka mata tuh dikit banget, Kak. Dikit, cuma aku udah sadar, udah kelihatan, dan aku ngebayang, bukan ngebayang sih, tapi emang kebayang gitu. Yang di atas aku itu ada dua, sebelah kiri itu kayak kita gitu, berbentuk manusia, tapi dia transparan, warna abu-abu. Sementara yang Tembus pandang gitu? dia iya transparan, Dia kayak kamu bisa ngeliat. Jadi Oke. dia nggak padat gitu. Iya, nggak padat, dia Oke. transparan. Terus? Tapi yang di atas aku banget, pas aku melek sedikit itu di atas aku, dia badannya orang, tapi kepala itu kera, dia warna coklat transparan. Jadi pas banget aku begini, aku udah setengah sadar, aku mau melek, dia langsung Hilang? langsung ke atas kanan. Nah, yang bentuk di sebelah kiri, yang warna abu-abu transparan itu, dia kayak muka-muka om aku, ada wajahnya. Oma. Om. Paman. Oh. Kayak aku kenal dia gitu. Oh, dia Orangnya om. masih ada tapi om kamu? Masih ada. Oke, berarti sosoknya seperti laki-laki lah ya? Terus setelah itu mereka hilang dan gak pernah datang lagi? Nggak pernah datang. Oke, mudah-mudahan kamu gak pernah diganggu lagi dan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya, Devita. Amin, Ya. mudah-mudahan. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering mengalami teror gaib di rumahnya. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ardi. Silakan. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam. Pak Ardi, boleh kami tahu pekerjaan Bapak sehari-hari saat ini, Pak? Buruh. Buruh. Baik, apa yang mau Pak Ardi ceritakan pada kami? selama ini rumah tangga saya berantakan. Berantakan karena... Jadi maksud dan tujuan saya kemari itu supaya rumah tangga saya itu harmonis. Oh, jadi karena ada masalah dalam rumah tangga. Karena di rumah saya memang angker. Angkernya tuh angker karena apa, Pak? Ada kuntilanak. Bapak pernah melihat? Lihat, Awalnya itu kuntilanak datang dari mana, Pak? nggak tahu. Rumah saya kan belum ada pelafonnya. Bapak Di lihat antara kucing sama kucing ada bambu. Duduk begini, nggak kelihatan kakinya hitam-hitam. Ini tangannya begini, rambutnya begini. Mukanya nggak kelihatan? Ditutupi rambut. Ketutupan rambut? Ranjang. Anak saya lagi hamil. Tahu, Pak. Mana ada apa itu, Pak? Masih Anak nggak ada. Bapak ngelihat? Bapak ngelihat juga? Anak saya yang lagi hamil lihat. Oh, anak yang lagi hamil. Kan masih nyambur tinggalnya. Ada apa itu, Pak? Ada orang berdiri. Menghilang. Jadi Bapak ngerasa rumah Bapak sering diganggu sama ya makhluk-makhluk halus begitu ya? Iya. Selain kuntilanak ada lagi, Pak? Ada. Apa, Pak? Apa ya? Ya orang gede tinggi. Itu saya nanya orang pinter, kata itu penunggu rumah saya. Seperti apa bentuknya, Pak? Gede tinggi. Dua hitam, gede tinggi. Berbulu, besar? Gede tinggi Enggak. pokoknya. Memang itu penunggu rumah. Bapak pernah melihat? Pernah. Keduanya, kalau ini saya sering kesurupan. Hah? Ini saya sering kesurupan. Dan sering kejadian tapi? Sering. Dia kalau punya pikiran rumput, pasti aja. Dan saya pas ada di rumah, kena. Pas saya di rumah kejadian kena. Bapak pernah... Pernah lihat, tak tantang sama saya. Kamu ngapain? Jangan masuk istri saya, masuk saya itu.
Mas saya gituin aja. Dan waktu itu sembuhnya seperti apa? Bapak yang mengusir? Apa panggil Olesin orang bawang lain? putih. Diolesin? Kita kan percaya diri ya, banyak. Olesin bawang putih aja sini sikutnya. Terus lama-lama Ya sadar? lama hilang. Oh, oke. Bawang putih. Itu yang kesurupan istri Bapak aja? Iya. Maksud dan tujuan saya kemari itu semua langgeng lah. Sampai istri saya marah-marah meribut belum lama. Rumah suruh jual. Istri saya. Karena ketakutan? Jangan macam-macam loh. Kita jual rumah nggak akan kebeli loh. Nah, enggak saya nggak mau jual, jangan dijual. Jadi panas terus dong suasana Iya. rumah ya Pak? Kadang-kadang sih nggak sih. Iya, maksudnya jadi sering cekcok gara-gara sering diganggu. Ya, ada, yang iya. Kadang-kadang ada bunyi kik. Oke. Memang kadang saya malam Jumat terus terang aja. Ini sebenarnya sepengetahuan anak istri saya, sepengetahuan saya ini. Tanpa, Rahasia saya itu sebenarnya nggak mau buka. Udah bikin apa belum buat kan? iya, apa Pak? Saya memang selama ini punya apa ya? Anak istri saya nggak boleh tahu, tapi istri saya neken terus di rumah, neken terus. Sampai sekarang mereka nggak tahu. Ya baru tahu ini. Apa tuh Pak? Saya punya pegangan memang, tapi dulu tahun 80. Oke baik, tahan di situ dulu Pak. Nanti kita Udah, lanjutkan Pak. ceritanya. Kita akan ungkap semuanya Oke. ya Pak ya. Mudah-mudahan akan ada solusi buat Bapak dan keluarga. Kami akan ajak langsung Bapak untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ardi, lahir tanggal 6 Februari 1959. Entah kenapa, saya hanya melihat kegelapan di kehidupannya. Banyak sekali mata yang menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Saya melihat sosok raja yang menguasai jiwa Ardi. Seperti Ardi memuja sesuatu yang sangat mengerikan. Saya mendengar suara, "Mati kamu, Roy. Mati, mati, dan mati." Tampaknya saya bisa ngambil kesimpulan sosok makhluk halus ini ingin menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Pak Ardi Yap. lahir tanggal 6 bulan 2 1959. Ya. Pak Ardi merasa rumahnya sering mendapatkan teror. Makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak dan juga ada sosok besar hitam. Anaknya sering melihat, pernah yang lagi hamil juga menyaksikan kuntilanak. Lalu kemudian istri juga sering kesurupan, ya. Dan bahkan rumahnya jadi merasa tidak aman. Istri pengen menjual rumah, tapi bapak nggak setuju. Nggak boleh ya, bagaimanapun. Iya, Boleh jadi ya. karena teror ini suasana rumah jadi tidak harmonis, sering cekcok begitu ya. Boleh. Dan bahkan istri ya menuduh Pak Ardi punya pegangan, tapi mereka nggak pernah tahu kalau sebenarnya Itu. iya. Sebenarnya saya rahasiakan. Tapi sampai sekarang belum Belum. terungkap ya. Oke. Begini ya apa boleh buat. Baik. Sebenarnya malu nggak malu sama istri saya. Bener. Oke Pak Ardi, Sebenarnya mudah-mudahan nggak boleh tahu nih. Bener. bisa dapat solusi ya, bisa bersih Saya ya. nggak dengar dengan intonasi dan konsonan katanya. Maksudnya bagaimana? Kalau dia nggak boleh tahu nih, maksudnya? Iya, jadi Pak Ardi dituduh istrinya punya pegangan ya. Cuman Pak Ardi nggak pernah mengakui itu. Saya kalau bicara pegang kalau nggak pergi aja udah. Begitu udah bahas ke sana, Pak Ardinya pergi, nggak Pergi aja mau udah. dilanjutin, Ya, nggak itu mau kan dibahas. Emang Tapi pesan dari orang sebenarnya, sana nggak boleh orang tahu. Pak Ardi nggak mau dan nggak Nggak mau boleh orang orang tahu. lain tahu. Nggak mau. Tapi sebenarnya ada memang Kan dulu. tahun 80-an. Nah, punya. Sampai detik pun masih ada. Mungkin kan udah kosong. Karena dulu kan setiap 40 hari lapor. Lapor 40 hari, lapor. Lapor apa ya? Lapor kemana Lapor Pak RT? yang ya orang tua itulah yang ngasih saya ini. Oh, Nah, jadi ada 4 tahun lebih saya nggak pernah lapor. Udah usia udah cukup, malas. oh udah berapa lama Pak? Udah 4 tahun. Oh 4 tahun nggak Kata isi, lapor. nggak diisi maksudnya. Soalnya kan 40 hari Chan, mampunya ini. Setiap 40 hari. 39 hari lapor, 40 hari diisi lagi. Terus dulu. Udah dari tahun 80-an sampai 4 iya. tahun terakhir. Baru enggak. Gitu. Nah, Siap. usia udah cukup.
udah Apa? tua. Sudah Usia- cukup tua. Pak, pegangannya buat apa sih waktu itu, Pak? Buat jaga diri. Hmm. Dari? Batu. Maksudnya dari mana? Iya, jaga diri dari apa? Batu. Batu. Ilmu kebal gitu. Batu. Bentuknya batu. Tuh. Nah, batu itu melindungi Bapak dari apa? Dari Buat jaga diri. Dulu yang keduanya buat lihat barang halus. Untuk apa? Lihat barang halus. Gak takut lah menghadapi barang halus. Dulu tapi sekarang udah kosong. Jadi saya waktu punya yang barang yang nomor 2 itu, yang saya buktikan. Malam Jumat saya telanjang di dapur saya. Ada kelihatan memang barang halus. Kiki. Saat. Dan saya duduk seret depan rumah saya. Di depan muka saya. Oh gitu ya. Jadi dengan pegangan itu Bapak bisa Iya, melihat dulu makhluk tapi halus dulu. Sekarang udah saya udah ngajalin lagi. Oke. Kosong udah. Oke. Bapak juga Pak Ardi juga tahu ya ada sundel bolong sebenarnya. Di rumah. Di Ada rumah. memang, betul. Gini, Bang Roy, Iya. ini belum lama, kurang lebih tahun yang lalu. Oke. Di depan rumah saya. Depan rumahnya ada. Di depan rumah saya dari kuburan ini ada pohon mangga gede. Sok, saya lihat kayak burung gagak tuh, gedenya. Flok, itu kan kuntilanak itu kan, depan rumah itu. No, kuntilanak tuh. Nah, saya nggak takut deh memang. Oke. Oke. Bapak pernah coba usir makhluk-makhluk atau teror gaib itu? Saya kalau musir kasar. Musirnya kasar saya orangnya. Jadi mereka juga nggak Saya berani pergi-pergi musir ya? kasar memang. Oke, baik. Kasar. Kasar memang. Nggak ada bacaan, langsung kasar menurut saya keluarnya. Kasar. Di dalam rumah saya teriak-teriak saya itu. Teriak-teriak gimana, Yo, Pak? ngomongnya kasar. Teriak gimana? Coba praktekin. Woi. Kamu, kita hidup di luar alam. Jangan manusia. Jangan warna saya. Lagi ini tambah ini. Oke. Nggak ada saya orang udah itu aja udah. Kasar emang orangnya. Sebenarnya. Nggak ada baca-bacaan. Kencang aja kasar. Kasar. Sampai istri saya itu, kamu kesurupan tuh. Kata istri saya. Tak teriak tuh. Dia memang nggak sengaja itu. Saking kesalnya, anak istri saya takut mengawanya. Itu memang samping kiri saya kuburan, samping belakang saya kuburan belakang rumah saya, emang kuburan. Iya, memang saya ngelihat rumahnya ternyata berhantu dan termasuk ada sundel bolong, kuntilanak, pocong, dan berantakan sekali di sana. Iya. Saya melihat Itu. sangat kuat sekali karena memang energinya dahsyat. Ada hubungannya dengan pegangan yang pernah dia punya itu nggak, Roy? Hubungan yang pegangan itu. Oh, Seperti sekarang Pak Ardi membawa jimatnya. Bawa, tapi kayaknya udah kosong sih, udah lama nggak tak laporin. udah nggak diisi ya? Enggak, kan 40 hari sekali, udah 4 tahun. Males saya udah tua, udah mudah-mudahan pakai biaya udah malu udah. Biasanya kalau lagi mau saat dilaporin ya, Hah? itu apa yang dilakuin, Pak? Diminta sama dia. Diminta terus Dia masuk kamar. Balik lagi, udah beres. itu bayar berapa, Pak? Nggak bayar. Oh. Ngasih bawa gula teh aja dulu. Apa? Gula teh rokok. Gula. Gula mau teh mau kopi Gula, rokok. teh, rokok. Itu aja ngasihnya dulu mah. Oh iya. Memang oke. dia nggak narket sih, terserah kita. Oh, Bapak ngasihnya itu. Terserah aja. Uang nggak pernah. Uang dia nggak pernah minta emang. Kamu lihat ini gambarnya, serem nggak? Astaga. Serem banget. Nah, Ini emang pernah ini. Tapi pada waktu itu rambutnya ke depan begini, panjang ke bawah. Hitam. Kakinya angkling-angkling. Gini aja. Gini, bisa lihat. Tadi Roy bilang makhluk-makhluk halus ini karena selain posisi rumahnya juga di sebelah kanan kiri ada pemakaman, tapi juga ada kaitannya dengan jimat yang Bapak pegang. Begitu betul ya, Roy? sekali Bayu. Ada Dan- kaitannya juga dengan jimat yang Bapak Ardi pegang. Jadi Bang Roy. ikatan gitu ya. Iya. Ini udah lama nggak tak isi Bang Roy. Oh ya, boleh saya lihat kan? Udah lama. Yang Apa- mau tak kembalikan. Apa justru karena nggak diisi jadi mereka malah Mungkin. muncul? Gini aja dong. Tuh. Batunya seperti itu. Boleh ditunjukin ke kamera, Pak? Boleh diputar? Nih. Itu Ditaruh di namanya atas. batu apa Pak Ardi? Pokoknya nggak tahu batu apa. Ini fungsinya aja. Fungsinya apa itu? Ini saya kalau megang ini nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya? Nggak.
Tapi dengan catatan saya nggak boleh jahat. Dengan? Dengan catatan saya nggak boleh jahat. Oke. Ngomong nggak boleh jahat. Ya. Lihat buat barang orang halus pun berani masuk saya. Kalau pakai yang itu. Ah. Kalau yang satu lagi, yang lain? Ini malu nyebutin sih. Itu apa, Pak? Malu saya nyebutin. Nggak apa-apa, Nggak kamu apa-apa. udah nyampe sini Pak Ardi. Buat perempuan. Menggait perempuan. Tapi ini semua barang ini roh dipegang, kenceng banget besar pun dilepas. Kalau suka sama perempuan harus dinikahin, nggak boleh serong. Oh. Saya suka perempuan mana suka, asal saya tegak, yang tua aja yang tua. Bisa, saya akan mikir 2 kali untuk apa sih. Tapi apa Tapi pernah jadi? buktikan ini, sering. Sering. Akhirnya saya tinggal lagi perempuan. Oh, sering terbukti berfungsi. Oke, boleh dikeluarin di atas meja, Pak, dua-duanya. Terus yang satu lagi apa itu? Ini kan buat jaga diri. Itu jaga diri. Saya kan kerjanya keliling-keliling di Indonesia. Saya keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Semua tak kelilingin lah. Memang suka Emang traveling suka saya. jalan-jalan gitu. Pak Ardi, kenapa istri nggak boleh tahu? Nggak boleh dong, pesan orang tua, dukun. Jangan orang tahu pun, apalagi orang luar. Anak itu pun dirahasiakan. Taruh di meja aja, Pak. Biar kelihatan sama Roy. Sekarang datang ke menembus mata batin, intinya adalah untuk menyelesaikan semuanya gitu ya. Maksudnya janji Bang Roy, saya minta tolong supaya rumah saya itu bersih. Nggak ada apa-apa, anak itu saya betah di rumah. Saya kerja bisa langgeng dulu. Oke, baik. Tapi Bapak nggak mau pindah dari rumah itu? Enggak bisa. Nggak mau dijual? Enggak bisa saya. Tapi istri mau Belinya jual. setengah mati ya dulu, mau dijual. Karena kendala ekonomi juga kali ya, Bay. Iya. Kendala ekonomi menyebabkan beliau tidak bisa mempunyai rumah baru. Bisa. Apalagi dalam keadaan sekarang yang lagi sulit secara global, itu mungkin susah juga seperti itu kali ya. Maka dari itu, Baik. Oke, Pak. Ini saya dapat informasi katanya memang ada orang yang mengaku istri Bapak dan Saya kan kalau dia datang ke meja ini juga gimana, Roy? oh sangat bagus sekali dong idenya. Jadi saya tidak mendengarkan versi A saja, tapi saya mendengarkan versi B dan versi C. Dan dari situ kita akan mengambil kesimpulan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan begitu, Bay? Biar lebih tenang juga Iya. sih, selesai masalahnya jadinya. Iya dong. Segala sesuatunya harus diomongin, harus 2 versi. Kalau hanya mendengar Mas Ardi doang, Iya. tampaknya masih belum. Ini versi dia. Bapak selama ini istri nggak tahu, rahasia nggak boleh. tapi kan udah nggak ada kekuatannya, udah nggak diisi. nggak pernah absen. Saya Arti, iya udah 4 tahun. Berarti Saya istri udah potong. sekarang boleh tahu dong sebenarnya. Malu jangan juga. Kan udah nggak Bang, ada ini nggak tahu kekuatannya. saya punya ginian. Oke, gini ya Pak. Ini ya. awalnya yang ini tahu kalau buat perempuan malu. Oke, biar untuk membuktikan bahwa ini sudah tidak ada fungsinya, kan ada pantangannya, tidak boleh kasih tahu ke istri. Kita langgar aja pantangannya, gimana Pak? Iya. Kami akan undang ya. Tidak Baik. tahu. Oke, boleh. Undang Yang sekarang. tadi datang disuruh masuk aja, diajak masuk. Ini apa, Bay, gambar saya? Belum minta kursi lagi. Halo. Silakan, Mbak. Boleh geser dikit, geser ke kanan dikit. Terima kasih. Saya ingin tahu dari versi istrinya dulu. Namanya Ibu siapa? Coba, saya mau tanya, ini istri Bapak? Iya. Betul. Betul? Ibu, ini suaminya? Betul. Bapak langsung dikantongin ya? Ya oke, baik, nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu buat Mas Ardi dan Ibu siapa? Saya sendiri dengar tadi cerita suami, tapi bohong, Pak.
Apa yang bisa saya bantu buat Mas Ardi dan Ibu siapa? Saya sendiri dengar tadi cerita suami, tapi bohong Pak. Bohongnya di mana? Bohongnya kalau masalah kuntilanak iya aku ngalamin semua itu di rumah karena yang punya rumah itu dulu kan meninggal, anaknya meninggal, lahir meninggal, dikubur di belakang dapur, percis belakang dapur. Nah itu betul itu ada kuntilanak, ada orang gede tinggi, aku sering ngalamin tuh ngeliat kamar mandi, kamar belakang. Yang aku bohongnya ini ada kamar di belakang di gudang, nggak boleh dilihat sama anak istri. Itu terkunci. Kamar apa menurut ibu? Kurang tahu kamar, cuman aku pas begitu pernah ngelihat ini sampai berantem ngelihat masalah yang tadi bawa kotak itu berantem mau dibuka nggak dibuka sampai dorong-dorongan sampai saya jatuh itu dia tetap. Itu kapan? 4 tahun terakhir? Belum. Lebih? Enggak, maksudnya kesini setahun kesini belum lama itu kejadiannya berantem terus jadi di rumah itu. Setahun terakhir. Iya. Emang kenapa sih kotaknya keluarin sini yuk Pak Ardi? Saya mau lihat depan istrinya kamu juga Mas Ardi. Udah jangan bohong, kasihin aja, udah sih keluarin. Di sini. Kalau memang panjang rumah tangga coba keluarin. Jangan takut, jangan ngeper jadi orang. Semuanya Pak Bu Ardi. Siti, Kotaknya tenang juga. ya. Kotak. Ya gimana, kotak habis di rumah nggak tenang berantem tuh takutnya aku Ini Bang efeknya Roy, ke dua anak. aja. Kotak aja. Ini nggak usah lah. Enggak, Keluarin. kotaknya juga Kotaknya dikeluarkan. Pak, kotaknya. Takutnya efeknya ke anak sama Oh ibu istri aja. khawatir justru ke Iya, istri sama anak soalnya ya? anak lain satu, kayaknya yang disayang dia itu kadang-kadang benci mamanya, kadang-kadang kalau saya sampai nangis-nangis dia meluk emaknya, tapi kadang-kadang benci takut efek dari ini gitu. Bisa juga sih karena jimat. Bisa pengaruhnya Bisa, jadi rumah tangga panas, tidak nyaman, kemudian berantem mulu karena energi negatif dari jimat-jimat tersebut mempengaruhi alam pikiran mereka. yang ibu lihat seperti ini. Iya, kuntilanak, betul. Anak apalagi sekarang lagi hamil. Suka banget, sering banget, apalagi malam Jumat, malam Selasa itu selalu bau kemenyan. Itu di kamar, di dapur, terus itu anak itu sering ngelihat, "Mak, itu di kamar mandi ada siapa? Ada yang jongkok gede tinggi," gitu. Pernah aku ngalamin juga di kamar di pintu belakang itu tinggi sampai nundul di pintu. Itu nggak tahu itu apa itu. Terus aku akhirnya lari ke orang pintar, minta tolong, jangan sampai ditampakkan lah gitu ke keluarga kita. Terus Saya dikasih isim, katanya Dikasih apa? ini dikasih isim namanya. Tapi itu nggak bisa di ini, nggak Nggak bisa mempan. nggak mau diusir katanya. Udah saya tinggal saya di sini. Soalnya dulu itu kan beli rumah tuh kecil, ada jalanan kalau orang ngubur itu ke situ lewatnya, berhubung ada rezeki saya sedikit dihabisin. Jadi yang di kuburan itu katanya masuk mainannya itu di dapur tempat mainannya dia gitu. Nggak mau diusir itu. Memang dulu pernah juga saya nggak mau ngomong. Kadang-kadang saya yang bakar minyak, kadang-kadang tapi nggak sering. Gak apa Pak? Sering apa? Kadang-kadang saya yang bakar minyak memang kadang-kadang. Bapak yang bakar minyak. Tapi anak istri nggak tahu. Tapi nggak tiap hari. Nah itu pertanyaan saya, kenapa sih Pak anak istri nggak boleh tahu? Kalau misalnya mereka tahu, Malu. hanya malu. Maksudnya apa gitu? Apa dan tujuannya kalau itu masalah bakar kemenyan, nyimpen gituan. Orang mah jujur aja sama istri, jadi nggak selalu berantem Iya, betul. Saya di setuju. rumah. Dan satu lagi yang saya ingin tanyakan. Tadi sempat mengeluarkan statement bahwa dia terhadap mertuanya itu dia melakukan sesuatu. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ceritakan dengan jujur. Mertua saya. Hmm. Mana ya? Yang satu lah almarhum ya. Tinggal satu, nenek-nenek. Kesian anak, Pak. Jombel ibu udah tua, ngapain begitu kejadian begitu? Orang mah sadar kayak udah tua. Mertua saya itu ikut saya juga nggak betah. Ya gimana orang dibentak-bentak melulu? Dan plus kedua tadi mengeluarkan statement bahwa yang satu buat perempuan. Menarik perempuan. Udah kurang gimana? Saya udah ngikutin dia. Tapi, punya Ibu- suami, jauh umur, udah gimana? Yang saya yang penting anak, masa depan buat anak.
Tapi suaminya masih begitu aja. Ibu Siti Nggak ada tahu tadi ada sadarnya. batu pemikat wanita. Dulu, Bu. Itu masih disimpan tadi dia pertunjukan. Tapi katanya malu kalau misalnya Bu Siti lihat. Artinya ya masih cinta sebenarnya sama ibu. Tapi soal mertua, Bu. Mertua nggak betah diapain, Pak? Saya kok nggak pernah negor, saya. Pasti ada Mas Ardi. Negor nggak pernah. Dia orang begitu singkong motor saya mungkin. Tega kamu! Tega! Bangunin aja langsung. Tega! Kamu tega! Dupa. Saya minta dupa. Mana sih dupa? Ibu duduk dulu. Tolong dupa. Dupa yang udah dibakar. Kasihan anak. Sabar Terus ya. settingnya. Saya kasihan. Ibu Siti sabar ya. Oh, betulin Kasihan settingnya. anak saya. Iya. Diperlakukan begitu. Anak saya diperlakukan begitu, kasihan. Dia jahat. Anak saya jahat. Ya sabar ya, Bu. Anak saya jahat. Anak saya kasihan. Punya lakinya jahat. Bu, Tenang, tenang. Satu pertanyaan buat Mas Ardi. Kamu masih mencintai Sih. Kalau gitu saya ingin sita semua barang-barangnya. Tolong Bang Roy, saya mohon dengan hormat, mohon tak kembalikan aja. Saya kok nggak percaya kamu akan balikin ya? Kembalikan. Hmm. Dan berjanji, ya, mohon deh. Buktinya apa? Saya tidak percaya. Saya mau tak kembalikan aja, udah saya pengen harmonis rumah tangga saya. Anak saya udah gede-gede. sama Kasihan dia istri pengen kamu baik. lah menderita kayak gini. Saya mohon deh. coba Roy jelasin ke Pak Hardi deh. Apa yang Roy lihat dari batu-batu ini, Roy? Yang saya lihat dari batu-batu ini sebenarnya memiliki energi Kasihan negatif. Cucu saya. Kasihan cucu saya. Cucu saya, kasihan. Ini Dudukin deh. Saya akan melakukan ritual. Saya mau buang itu semua batunya. Ini adalah hari terakhir kamu, Mas Ardi, untuk batu itu dan sampaikan selamat tinggal. kayak cucu saya ini mertuanya mungkin yang udah meninggal ya. Iya. Kasihan cucu saya. Belum lama habis. Sih. Habis 100 hari, belum lama ya. Oh, belum 100 hari. Habis selamatan 100 hari. Habis 100 hari. Baru habis selamatan 100 harinya. Istrinya kerasukan. Bisa Ada kain duduk nggak ya? hitam nggak sih? Kain hitam. Bisa diusir dulu nggak ya? Bisa. Ya sebentar ya Pak ya, kita usir dulu nih. Kita nggak akan bisa sih kayaknya. Yaudah di bawah aja ya. Iya, di bawah aja. Di bawah dulu deh. Biar di bawah dulu. Biar dibersihin dulu aja. Balik ke dunia normal. Bangun sekarang. Bangun. 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 Astagfirullahaladzim. Bangun. Apaan ini di mana? Astagfirullahaladzim, apaan? Ya Allah. Tuhan. Ya Allah. Kenapa? Saya mau sita semuanya.
tanpa atau with or without permission, pokoknya saya harus ambil. Oke, Apakah Ibu Siti menyetujui? Setuju. Saya tuh ngelihat ya, Mas Ardi, mohon maaf banget saya harus ngomong seperti ini. Kamu harus hargain sang istri tampaknya. Kamu tahu tua-tua keladi, bukan? Bahasanya. Kamu entah kenapa, Mas Ardi, saya masih ngerasa cium hawa-hawa perempuan di sekitar kamu. Dan kasih Iya. saweran. Kuat, perempuannya kuat. Jujur. Dulu, sekarang udah enggak. Si Paro, Nggak tahu. nggak tahu kena ngomong pakai nggak pakai duit waktu gituan. Dulu kan nyari uang gampang, sekarang susah nyari uang, udah tua. Mana sih, memang nggak berubah bang. Berubah. ya tahan ya Bu. Oh iya, Sabar dulu ya. emang iya, orang nyari uang gampang, sekarang nyari uang susah. Buat Iya, makan Pak udah, Ardi, Pak sampai Ardi. begini kok mau main perempuan. Udah enggak saya, udah sipar aku. Enggak saya. Percaya Bu? Belum. Saya lihat di jimat itu kalau nggak dihancurin akan adanya perpisahan antara anak bisa meninggal ataupun mereka bercerai. Saya lihat salah satu korbannya mungkin akan ada anak dan ada orang lain yang jadi tumbal. Rela Pak? Maksud saya, maksudnya Kalau misalnya anaknya ditumbal, iya enggak dong. Ya udah. Udah. Saya minta kain hitam martil. disita ya Pak ya? Keluarin Maksud saya semuanya. mau tak kembalikan aja. Pak, Saya udah ngomong. Saya minta bantuan kamu untuk ngambil. Bu, Bapak nggak rela ini untuk disita, gimana tanggapannya? Mohon maaf ya Pak, tangannya kedua. Ada lagi kah? Ibu mau ini disita ya? Diambil, Ya. apapun resikonya. Ya. Bantu saya, Bay. Kamu butuh apa, Roy? Saya butuh barangnya taruh sini. Sini deh. Ini semua batu-batunya ambil dari situ. Ambilin batunya. Ini Juga. Buat perempuan kan ini katanya apa kotak apa. Sekarang saya pengen hancurin semua ini. silakan Bu. Hancurin yang kencang. Udah hancur, udah. Keluar api ya. Iya. Jadi dua tuh. Sekarang, nih, isi deh. Roy, itu dihancurin, kamu apa yang kamu lihat? Udah nggak ada ininya lagi, udah nggak ada powernya lagi, semua akan hilang. Tapi ada satu pertanyaan lagi di hati saya. Tampaknya Mas Ardi, Pak Ardi tidak rela untuk memperbaiki hubungan seperti ini. Kayaknya mereka akan terus berantem. Panas. Pak Ardi gimana Pak Ardi? Setelah dihancurin itu apa rasanya? Ya, gimana ya? Ya demi istri nggak apa-apa lah. Sebenarnya berat nggak berat sih. Demi nurutin istri saya apa boleh buat lah. Daripada keberatan tapi nggak apa-apa lah. Daripada rumah berantakan dulu. Saya keberatan. Saya sih berharap Ini ada yang ngalah salah satu. Kalau semua keras kepala, akhirnya kan bentrok. Udah. Saya minjem itu dong, apa telur ayam kampung. Ini saya ngelakuin ritual buat ibu. Nanti akan melakukan prosesi cleansing. Bukan saya yang cleansing sekarang, tapi ibu
sendiri yang cleansingin. Nanti saya ajarin ya, biar nggak. Kenapa ibu yang di cleansing, Roy? Karena dia istrinya. Oh, dan ada makhluk-makhluk lain yang... Jadi ibu meng-cleansing Pak Mas Ardi Oh, agar terbebas dari amarah dan segala macam. oke. Terakhir itu aja sih. Saya betul-betul. Baik, ada? Bisa lagi diambil. Tapi nggak tahu, saya yakin Roy juga bisa merasakan yang sama bahwa dengan pengorbanan Pak Ardi bisa rela melepas semua jimat-jimatnya demi istri dan anak-anak. Itu satu bukti bahwa memang Bapak masih ya menginginkan keselamatan istri dan anak-anak ya Pak ya. Betul ya, dibanding jimat-jimat itu. Karena justru ya mereka ketakutan kan Bapak sendiri yang keganggu tadi. Ke kamar mandi nggak berani, kesana nggak berani, ketakutan kesana Tapi kesini. kalau saya nggak takut. Iya, tapi mereka yang ketakutan kan ya Karena Pak. saya Dan emang- itu berarti mengganggu Bapak juga kan. Pasti nggak nyaman juga di rumah kalau penuh rasa takut kayak gitu ya Pak. Nah mudah-mudahan kalau tadi Roy lihat begitu itu dihancurin, apakah di rumahnya justru akan bersih juga atau masih ada yang harus dilakukan, Roy? Rumahnya tampaknya setelah dihancurkan agak lebih bersih sih. Oke. Tapi Angker banget emang di rumah. Emang angker, Pak. saya ajarin. Kalau suami kamu lagi agak-agak ini, kamu bacain dalam hati sebentar aja. Doain deh. Nah, sekarang ibu kamu doa yang kencang ya. Terus deh gitu ibu tangannya kayak gini. Gosokin. Ini nih. Keluarin. Terus lalu terakhir gituin. Dihancurin ke sini. Tapi kamu doanya enggak sih sebenarnya. Tapi benar-benar gini nih. Terus udah gitu di kepalanya itu. Itu kalau lagi gimana, Roy? Kalau lagi apa itu namanya? Tantrum, apalagi tiba-tiba hilang kendali gitu. Betul. Oh udah kan hasilkan ituin dulu di badannya, terus terakhir gituin. Pecah. Iya, Kamu harus- kalau lagi hilang kendali aja, Bu. Nah, sekarang lakuin proses ini. Demi keselamatan rumah tangga. Langsung dipecahin ke kepala. Itu cleansingnya kayak gitu, Kak. Oh, oke. Iya. Kami mohon maaf ya Pak ya sekali lagi ya. It's okay. Tapi ini demi keutuhan keluarga Bapak. Tuh istrinya masih sayang tuh, masih ngelapin. Kurang apa coba? Masih cari Kalau nggak sayang perempuan. mah udah tinggal kapan tahu, Pak. Kan untuk lihat anak aja. Lihat begitu sayang tuh. Iya. Pak Ardi jangan cari-cari perempuan lain. Udah Bu, udah. Gak apa-apa. Bang Taruh Roy, di bawah aja, taruh di sini aja. Taruh di sini aja Ibu. Bang Roy, Ya. saya tuh sebenarnya udah berhenti, udah nggak perempuan, udah istighfar, nggak mau lagi. Yang dulu tak akuin sampai dia berantem sama yang muda juga pernah. Rupanya pernah berantem, aku udah beneran dia emang sih. Iya udah Aku punya, bentar lagi punya cucu juga ya Pak ya. Iya, Ya Bu ya. Udah punya mantu jadi itu udah punya Iya. Oke. Terima kasih Pak Ardi dan Bu telah memberikan inspirasi juga buat semua orang yang menonton. Mungkin pemirsa di rumah juga punya kasus yang sama dan harus bagaimana. Jadi udah tahu. Iya. Karena memang ya komunikasi suami istri nggak boleh ada yang ditutupi seharusnya. Iya, Apapun betul. itu ya. Apapun itu. Kamu ada tanggapan Devita? Atau ada yang mau disampaikan ke Pak Ardi dan juga Ibu Siti? Ya mudah-mudahan setelah dari sini rumah tangganya jadi makin harmonis. Terus kalau ada masalah juga kepala dingin aja. Kan udah sama-sama tahu kesalahannya apa. Jadi ya udah. Ibu Siti, Pak Ardi, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini jangan sampai ketinggalan surat nikahnya Oh, iya. sama kartu keluarganya. Belum mau digantikan ya Bu? Tapi Bang Roy, saya minta izin Bang Roy. Boleh. Silakan. Bang, minta izin. Monggo. Ini bagaimana bangke-bangke mau tak bawa lagi nggak apa? Bangke-bangkainya Nanti tim kru akan membantu membereskan. nggak usah dibawa Pak, nggak usah dibawa lagi. Nggak usah, udah biarin nggak usah. Iya, ini ya Pak ya. Dari jimat-jimat itu ada sosok ini yang di dalam situ dan mengganggu keluarga Bapak dan Ibu. Beratnya beban hidup dan rumitnya konflik keluarga
harus dihadapi Ebru setelah suaminya menghilang. Mawar Hitam, Senin sampai Jumat jam 3:30 pagi di ANTV. Aku sudah tidak kuat menatap kecantikanmu lama-lama. Sinema spesial Susana setiap hari di ANTV. Apaan sih ini Mas maksudnya? Saya juga tidak tahu, Pak. Saya juga tidak bisa baca. Aku istrinya dia. Nikahnya di Halim, tercatat di KUA Jatiasi. Hari yang aneh. Setiap Rabu dan Kamis jam 3:30 sore di ANTV. Dari jimat-jimat itu, ada sosok ini yang di dalam situ dan mengganggu keluarga bapak dan ibu. Dan justru bisa mengganggu dan membuat anak meninggal sampai jadikan tumbal. Betul ya, Roy? Betul Tapi sekali. sekarang ini sosok ini udah nggak ada ya? Sosok ini udah nggak ada. Ya, Ibu, Bapak udah ikhlas ya, Pak? Relain ya, Pak? Ya, itu ruangan yang dikunci itu ya mungkin udah bisa dibuka kali, Pak. Biar nggak ada kecurigaan juga istri sama anak-anak. Ya, Pak Ardi, kami cuma hanya bisa berdoa mudah-mudahan Pak Ardi benar-benar tulus Amin. mau keluarganya bahagia. Terima kasih Ibu Siti, Bapak Ardi, Bapak dan Ibu. Bapak tapi wajahnya kayaknya masih Sedih, nyesel. menyesal datang ke menembus mata batin, Pak. Karena barang Enggak, dihancurin. memang datangan kemarin itu pengen minta Pengen nyari solusi. solusi. Mau Bang Roy Mbak. dan dikalikan semua bagaimana baiknya semua rumah tangga saya itu harmonis. Berantem dulu nih, berantem bener, berantem pukul-pukulan. Sempat ada kata-kata cerai, pernah minta, itu makanya itu. Pernah ini masih ada manusianya itu, kalau saya jangan bohong. Ya gara-gara ini mungkin aku juga Kalau saya bertahan karena anak, bukan karena Iya. suami. Anak aja yang dilihat. Iya, tapi Ibu tadi lihat ya, bagaimana Bapak juga udah rela ngorbanin apa yang selama ini Iya. mungkin disembunyiin demi kebahagiaan istri, ibu dan anak-anak. Iya. Itu juga mungkin perlu dihargai apa yang dilakukan oleh Pak Ardi. Pak Ardi juga ya sekarang mudah-mudahan lebih bahagia ya Pak ya, Amin. nggak ada yang disembunyiin lagi kan, udah lebih lega. Jadi bisa fokus untuk ya mengurus cucu mungkin di usia seperti sekarang. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Ibu, Bapak, udah mulai dibuka tuh kamarnya dikunci itu nanti Pak ya. Ya, ini ya biar mama masih sayang sama suami, masih ingat anak, istri, udah Boleh pulang dipeluk gimana. Ibu, Bapaknya. Boleh aku peluk. Ayo. Ya. Oke baik, Bapak Ibu boleh meninggalkan studio. Boleh digandeng Ibu, Bapak. Makasih. Terima kasih. Makasih. ya. Yo, Makasih ya Pak Ardi. Sehat-sehat terus Pak. Ketika masalah menerpa diri Anda, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena permasalahan datang atas perlakuan diri dan hanya Anda yang dapat memecahkannya sendiri. Dan berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sebagai tumbal pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Silakan. Selamat malam Anggun. Selamat malam. Boleh kami tahu profesi atau aktivitas Mbak Anggun sehari-hari saat ini? Saya jadi pelayan toko. Oke, apa yang mau Mbak Anggun ceritakan pada kami? Saya itu kayak seperti ada yang mau jadi tumbal saya. Tumbal? Heeh. Ada yang mau numbal saya. Tapi nggak bisa-bisa. Tahu dari mana? Ya, jadi gini, saya tuh semacam ritual setiap hari di pohon besar samping rumah kakek saya. Jadi melakukan ritual setiap hari Iya. sampai sekarang. Iya, Buat apa ya? turun-temurun.
sekeluarga gitu semuanya atau kamu doang? Sekeluarga. Ritualnya seperti apa ya? Kayak misalkan sesajen itu Oke. Itu untuk apa kamu lakuin? untuk jaga-jaga. Oke. Terus? Terus saya bisa semacam nyembuhin penyakit. Oh, Iya. Terus gimana ya? Jadi saya sembuhin penyakit pasien. Terus kemudian nggak beberapa saat sih, kayak setahunan gitu meninggal siapanya? pasiennya yang saya obati. Loh, berarti nggak sembuh dong? Kurang tahu. Sembuh sih sembuh. Jadi meninggalnya gimana? Karena sakit atau karena hal lain? Bukan sakit, karena hal kecelakaan, entah itu apa. Jadi kamu nyembuhin orang, terus nggak lama orangnya meninggal karena kecelakaan. Iya. Terus kamu tahu dari mana kamu ditumbalin? Saya ngerasa aja gitu. Apa yang dirasain? Semacam kayak ada yang ganggu. Ditumbalin itu maksudnya seperti apa ya? Mau dikorbankan untuk jadi apa, meninggal atau sakit gitu? Meninggal. Jadi tuh keluarga saya ada perjanjian dengan jin. Jadi seperti itu saya ngobatin pasien, pasiennya sembuh. Terus nggak lama kemudian setahunnya meninggal. Banyak yang meninggal? Lumayan. Itu ada hubungannya sama ritual kamu emangnya atau kebetulan? Ada. Terus kamu tujuannya apa datang ke menembus mata batin? Aku ingin menghilangkan. Karena gimana ya, aku tuh kasihan sama pasien. Aku bisa nyembuhin, cuman nggak lama kemudian bisa meninggal secara misterius. Ada yang mau ditanya, David? Berarti mbaknya itu kan udah dikenal orang bisa nyembuhin penyakit kan? Iya. Nah terus ketika semuanya yang udah berobat meninggal gitu, semua sekitar tuh tahu gitu yang udah berobat di sini kok meninggal semua, jadi pada takut atau malah tetap pada datang gitu? Enggak, itu orang luar. Oh, jauh gitu. Jadi sekitar rumah nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu cuman ya paling bisa nyembuhin. Gitu saja. Oke. Itu yang disembuhin penyakit medis? Ya, semacam kayak jantung gitu. Oh. Atau kalau misalnya ada orang kena santet bisa disembuhin juga sama anggur? Santet bisa. Oke. Pernah ini nggak ketemu sama, nggak tahu, sosok gaib yang keluar dari pohon yang disembah gitu? Pernah. Sosoknya itu besar, tinggi, mukanya amburadul. Waktu kamu ngelihat sosok itu, apa yang kamu lakuin? Istighfar. Tapi nggak ketakutan? Enggak. Dan nggak ada pesan yang disampaikan sama makhluk itu? Enggak, cuma nongolin doang. Sering? Nggak terlalu sering sih. Kadang kalau lagi pikiran kacau aja, dia nongol. Oke. Ritual itu masih dilakukan sampai sekarang. Keluarga gimana? Orang tua juga masih melakukan ritual itu? Masih. Mereka kondisinya seperti apa? Alhamdulillah baik. Keluarga tahu nggak kamu kesini? Nggak ada yang tahu. Baik. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya, Anggun ya. Kami akan ajak Anggun untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun, mendiami rumah bernomor 50D, terlahir tanggal 14 Januari 1997. Jiwa yang murni, dia dapat mudah menguasai ilmu kebatinan. Saya melihat ada bakat yang diturunkan oleh leluhurnya. Tetapi sayangnya, ada perjanjian yang dilakukan orang tua Anggun.
yang mengharuskan dirinya membayar apa yang mereka janjikan. Anggun terus-menerus dikejar oleh sosok yang dipelihara oleh orang tuanya. Saya melihat Anggun dalam bentuk mata batin saya. Anggun diteror sosok ular berbadan manusia. Dan saya melihat satu lagi. Sosok perempuan bertubuh ular. Ada 2 jenis. Dan mengerikan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Anggun, tanggal 14 bulan 1 1997. Nomor rumahnya adalah 50D. Anggun serta keluarganya sering melakukan ritual memberikan sajen gitu ya buat pohon besar yang ada di rumah ya. Dan saat ini Anggun bisa menyembuhkan orang lain dari penyakitnya. Tapi tidak lama mereka sembuh, justru mereka meninggal. Dan Anggun merasa Anggun dijadikan tumbal gitu ya. Ada yang menginginkan nyawa Anggun. Makanya ingin berhenti dari semua ritual walaupun harus menentang tradisi keluarga. Saya ngelihat sebuah pohon besar di dalam pikiran saya. Dan di dalam pohon ini banyak sekali hantu dan ini bergentayangan. Itu pohon yang ada di dekat rumahnya itu ya? Betul sekali. Okay. Pohonnya yang dekat rumahnya itu sangat angker sekali loh. Angker? Iya. Angker banget. Angker kan? Iya, Anggun? Sering muncul sosok gaib ya? sering. Saya ngelihat dalam mata batin saya tiba-tiba, Anggun. Di pohon ini pernah ada orang gantung diri. Ya kan? Iya, Itu siapa? Tetangga atau keluarga? kurang tahu. Karena kan aku di situ belum lahir. Siapa Iya. yang gantung diri, Roy? Umurnya Anggun dengan nih pohon lebih lama pohonnya daripada Anggun. Mungkin Anggun masih kecil pada waktu itu. Dan di sini ada banyak semacam rintangan, ranting pohon. Ranting pohon yang sangat besar sekali dan banyak sekali. Ini terletak di rumah belakangnya. Oke? Saya mengerti satu persatu sekarang. Tapi Anggun sendiri, saya melihat punya kekuatan gaib di balik tubuh seorang Anggun yang inosen. Ya, tapi dia bisa nyembuhin. Tapi apa yang terjadi setelah penyembuhan itu setahun, tiba-tiba ada pasiennya tabrakan meninggal. Kemudian dia nyembuhin orang nih, Bay. Terus udah nyembuhin orang, tiba-tiba yang disembuhin Gak lama? tercebur atau apa gitu. Oh, malah Ketusuk- celaka gitu? Celaka. Jatuh dari kamar mandi. Padahal sebenarnya dia itu udah nyembuhin. Tapi setahun berikutnya atau bener ya, saya bener. vision saya seperti itu. Selama setahun berikutnya kemudian setahun setengah gitu baru terdengar kabar dia jatuh dari kamar mandi, ai, ama-ama, nenek-nenek seperti itu. Kok bisa kayak gitu ya? Apa karena itu yang menjadi disembuhin- teka-teki misteri kita nih pada hari ini sebenarnya. disembuhin terus meninggal? Jangan-jangan mereka sebenarnya tumbal? Sebenarnya kalau saya telusuri, saya juga berpikir hal yang sama ya. Jangan-jangan ini tumbal. Yang disembuhin tuh berbagai macam penyakit. Berbagai macam. Itu biasanya cara menyembuhannya seperti apa? Kayak semacam didoain. Terus sembuh nggak lama? Iya, Itu yang menyembuhkan justru makhluk-makhluk halus yang melekat di Anggun. Iya. Justru makhluk halus yang melekat di Anggun. Sebenarnya ini Anggun orang baik. Hanya saja dia ditemani sama makhluk yang nggak baik.
Saya menggambar pohon. Dan ada yang ingin Anggun tanyakan nggak? Mumpung ada Roy Kiyoshi di sini. Saya sih pengen banget ngilangin ini makhluk gitu. Pengen apa? Ngilangin. Pengen ngilangin? Iya. Jadi nggak punya kemampuan untuk menyembuhkan loh. Nggak apa-apa, asalkan jangan merugikan orang lain. Kau ngelihat ada makhluk-makhluk halus yang memang Kalau karena saya- ritual ya? Kalau saya jadi Anggun, Heeh. saya tidak mau lagi menjadi Anggun yang bisa nyembuhin orang. Kenapa? Roy? Karena makhluk yang halus yang ngikutin Anggun bermanipulasi, manipulatif, pura-pura menyembuhkan. Padahal Lalu sebenarnya itu udah digantungin waiting list untuk jadiin tumbal. Saya merasa ada sekitar 50 orang yang telah sembuh tapi meninggal dunia. Apakah itu betul? Benar, banyak ya. banyak. Makanya saya itu pengen menghilangkan. Susah sih, Bay, karena dia tuh orang baik. Jadi dia bingung mau hilanginnya gimana. Sebenarnya itu. Ya saya pengen tahu sebenarnya ritual nyembuhinnya gimana ya? Apakah kau membawa barang-barang sesuatu kah? Bawa Apa yang Apa dibawa? itu? sesajen. Saya ambil dulu ya. Boleh silakan. Pengen tahu cara nyembuhinnya gimana gitu. Tapi saya takut kalau dia kesurupan. Kalau dia kesurupan, yang datang bukan dia dong, tapi makhluk halusnya. Ya, Bay, coba bayangin deh, dari pohon ini, tiba-tiba kalau misalnya ada makhluk halus datang, terus gimana dong? Bisa bikin kekacauan dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia bisa sampai pegang penonton dan nyembuhin, berarti penonton saya, nonton jadi kita tumbal. akan menjadi tumbal setahun berikutnya, bukan? Ini pohonnya kayak rindang banget gitu ya. Banyak Nah. daun, banyak ranting ya. Iya. Wow. Oke. Ini apa aja ya yang biasa dijadikan sajian? Boleh dijelasin ke kita semua. Ini ada kembang 7 rupa, kopi, teh, sama kelapa. Itu arang untuk apa? Arang buat biar wangi. Bisa membakar. Bakar menyan. Iya, Oke. Ini biasa disajikan ke pohon itu. benar. Roy, apa yang kamu lihat dari sajian yang dibawa Anggun ini? Saya takut dengan kelapanya. Itu kelapa biasa kan? Kelapa biasa. Kenapa, Roy? Saya melihat ada sesuatu di dalam kelapanya. Apa itu ya? Saya boleh lihat gak keadegannya seperti apa? Seperti Coba. apa? Awas api. Roy, ini kenapa ya? Apa ini ritual yang dia lakuin? Iya, dia ritual. Melakukan ritual gaib, tapi saya tetap menggambar wujudnya. Ritualnya seperti itu. Apa itu ritualnya? Iya, Boleh joget lagi gak? Saya ingin lihat. lagi. Lagi. Seperti apa Agak lagi lama. Dan ada penutup mata nggak ya? Kain, boleh minta kain untuk ikat mata. Saya nggak jamin ya kalau kamu kesurupan. Itu di luar kendali saya ya. Iya.
Maaf ya. Wah, bulu matanya copot. Apa? Ini pasang lagi. Bisa nafas? Bisa. Baiklah, saya akan mengasapi kamu dengan menyan ini. Dan semoga kamu bisa masuk ke dalam alam roh. Kamu mau manggil makhluk halus yang ngikutin dia ya? Betul. Saya akan mengasapi kamu dengan menyan ini. Dan semoga kamu bisa masuk ke dalam alam roh. Kamu mau manggil makhluk halus yang ngikutin dia ya? Betul. Tidak salah lagi. Betul sekali. Dia bisa datang ya? Silakan. Menarilah. Lakukan yang- ritualnya seperti apa, Anggun? Ini kesurupan atau ritual, Roy? Kesurupan. Setengah sadar, setengah enggak dia. Dia kesurupan makhluk yang ada di pohon itu. Betul. Ini dia bisa diusir atau bisa ditanya? Kita atau... ajak komunikasi dia. Supaya semuanya selesai. Tidak mengganggu Anggun lagi. Udah? Itu yang biasa dilakukan. Ini Anggun? Iya. Oke. Itu ritual yang setiap hari dilakuin dan ini membuat Mbak Anggun bisa menyembuhkan penyakit. Iya. Biasanya orang yang datang berobat ngasih tahu penyakitnya atau Mbak Anggun bisa tahu mendeteksi sakitnya apa? Bisa. Bisa. Bisa mendeteksi. Mau coba penonton nggak, Roy? Boleh. Saya ingin mencoba, saya ingin memberikan tantangan kepada kamu. Sakitnya seperti apa dan tidak menyembuhkan ya. Saya hanya mendeteksi. Coba kamu biasa satu penonton kami hari ini dan tunjukkanlah kemampuan kamu. Dan yang saya mana? juga mau penonton untuk sejujur-jujurnya menjawab apa yang dirasakan ya. Saya ingin mengetes semuanya. Yang mana yang kamu lihat? Itu. Ini? Yang di atas? Di atas. Yang atas yang Iya. ini? Itu tuh. Ini? Heeh. Kenapa ini? Sering pusing. Sering pusing? Terus kadang sesak nafas.
Saya minta kejujuran juga pada para penonton. Ada lagi yang lain? dirasakan. Ibu ini, Ibu ini? ya, Ibu ini? punya semacam asma ya, Bu. Jantung, Ada yang lain? itu yang Bapak pojok sana. Yang ini di bawah apa di atas? Atas, Yang ini? matanya agak rabun ya, Pak. Oke. Apakah Ada betul lagi? semua? Ada yang benar, ada yang salah. Oke. Roy, itu sebenarnya gimana? Apakah benar dia punya kemampuan itu? Atau selama ini dimanipulasi sama makhluk gaib yang dari pohon itu? Saya ngerasain dia memang punya kemampuan, tapi dimanipulatif oleh pohon ini. Pohonnya kayak gini nih gambarannya. Ini siapin ini setiap hari. Setiap hari. Kamu tadi melihat sesuatu di kelapanya, Roy? Iya, saya ngeliat sesuatu di kelapanya loh. Ada yang aneh di kelapanya. Ya, mau kita lihat atau? Boleh, tapi saya harus menyelesaikan lukisan ini juga. Ini ada yang aneh? Hah? Ada yang aneh? Nggak Menurut tahu, saya Roy sih ada yang aneh. melihat sesuatu. Menurut saya biasa aja. Coba kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Pohon beringin. Bangun, Apa? sini deh. Saya ingin membuat memori kamu kembali. Tuh, Pohon beringin. iya. Itu kan? Iya, Iya, itu dia. sangat besar. Sangat besar sekali Akar. dan itunya kemana-mana. Iya, akarnya. Terus saya mendengar nama Dini Supriyanti. Itu siapa ya? Itu kembali duduk sini. Dini Supriyanti. Saya melihat nama-nama, entah ini nama korban mungkin ya. Dini Supriyanti. Pernah ada korban atau pasien namanya Dini Supriyanti? Pernah ada. Dan sekarang kondisinya bagaimana? Sudah meninggal Karena? karena kecelakaan. Kecelakaan. Ada yang kecelakaan, ada yang tenggelam, ada yang bunuh diri, dan menyeramkan sekali ya. Pantesan saya lihat Ibu Dini Supriyanti, arwahnya masih gentayangan. Sekarang ada di ruangan ini. Sekarang ada di ruang ini. Tapi hati saya ingin saya punya perasaan ada apa ya dengan dua kelapa tersebut. Baik kamu belah deh pakai golok. Saya nggak berani pakai besi. Golok, saya takut dengan itu. Itu kelapanya. Saya coba bawa ke bawah ya. Pohon beringin. Ada. Itu pasti sudah sangat tua ya, Kak. Iya, kamu lihat deh bentuk pohonnya. Kayak udah tua ya. Tapi magis ya. Mungkin nggak sih, Kak, arwah-arwah yang udah jadi tumbal itu berkumpul di sini? Bisa Oke, jadi. bisa. Beneran. Boleh deh. Saya nggak coba. Harus kelapa hijau ya? Iya, kelapa hijau. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa sih yang ngajarin gituan? Dari Biasa, turun boleh. temurun. Airnya boleh minta tempat nggak?
tempat untuk airnya. Kita mau belah semuanya. Yang ini boleh, ha? Sebentar. Kenapa, Bay? Ini ada apa ya? Ada lintahnya. Ih, Astagfirullahaladzim. kok bisa ada lintah dalam kelapa ya? Itu kekuatan magisnya, Bay. Ini yang kamu lihat ya? Makanya dari awal saya curiga dengan kelapanya. Karena aneh banget ya. Kok bisa ada kelapa yang ada lintahnya? Banyak loh. Isinya apa, Bay? Ada lintahnya, Ron. Ini, Itu lintahnya gede banget. aduh. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada lintahnya. Itu masih ada loh. Tuh. Ada lintahnya loh, Ron. Iya, lintah. Itu semua kerjaan kamu ya? Iya. Dalam kelapa ada lintahnya, itu hal yang magis sekali. Gimana caranya ada lintah dalam kelapa? Ini termasuk ajian-ajian mantranya dia loh sebenarnya. Banyak korban-korban juga yang ingin saya tangkap. Dan saya reka ulang semuanya. Kamu juga ngelakuin ini tanpa sadar kan? Iya benar. Kadang. Lintah. Aduh. Kau kelapa yang satunya lagi isinya apa ya? Itu nggak ada isinya, air kelapa biasa. Ada itu tadi 1 biji tuh. 1 biji. Yang ini. Ini karena ritual dia, jadi ada lintah di situ tuh. Dari mana datangnya, Roy? Pada saat melakukan ritual, semuanya datang dari satu pohon ya. Kemudian di dalam pohon tersebut banyak lintah sebenarnya. Memang Betul? banyak. Iya betul. Lintah ini muncul satu persatu karena di dalam keadaan pohon tersebut sebenarnya saya ngerasa tidak ada makanan, pilihan makanan. Oh. Dan kamu makan itu kan? Ya. Jadi kamu mempunyai power yang luar biasa. Kamu masih ingat gak tempat pohon yang saya gambarin di mana? Masih
saya akan kasih kamu tugas. Kembalikan semua barang-barang dan apapun ke bawah pohon beringin ini. Oh, harus kembaliin ke sana. Iya. Saya juga muncul nama di sini. Siapa ya? Pasien Sudah Pasien. meninggal juga. sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kejadian seperti apa ya? Lima waktu itu. Ya, semacam dia sih kayak emang anak malam ya, jadi bandel. Kayak nelan-nelan obat gitu. Overdosis. Iya, Tuh, kita baru dapat 2. Saya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 50 orang. benar. Itu makhluk-makhluk itu udah menyatu sama Anggun atau sebenarnya dia masih bisa berhenti melakukan ritual ini, Roy? Sebenarnya dia masih bisa memberhentikan ritual-ritual ini asal Anggun komitmen gitu loh. Dan Anggun di sini sebenarnya cukup kuat loh. Dia nggak bisa dilawan dengan cukup doa-doa saja di sini. Anggun, saya minta kamu hempaskan itu ke lantai semua dengan kasar. Jangan kena arang tangan kamu, pakai yang kayu yang bawah. Dan kamu teriak sekencang-kencangnya. Usir aja, bangun. Usir, pergi atau apapun gitu. Teriakin, banting ke bawah. Begini. Saya minta garam. Cleansing time. Dia harus di cleansing ya? Iya. Karena masih ada makhluk-makhluk gaib yang ngikutin dia. Iya. Roy, setelah ini dibanting, dibuang, dan tadi sudah dia usir, masih ada makhluk-makhluk lain yang nempel di Anggun? Nggak ada. Dirinya dia bilang udah mau lepas dan pasrah. Tapi setannya masih mau nempel. Tapi keinginan kuat dari Anggun membuat setannya nggak bisa masuk-masuk lagi. Oke, proses cleansing ini untuk apa? Supaya memagari dia? Supaya memagari dia. Dan satu hal lagi yang bisa kamu pelajarin Anggun ketika lepas dari saya. Next, ketika kamu pulang dan merasa capek sekali, coba kamu rendam kaki kamu dengan garam. Dengan air hangat. Komposisinya 50-50. Jadi garamnya 50%, kemudian airnya 50%. Setengah-setengah gitu ya? Setengah-setengah. Bukan 1:1, cuma 50 bagi 50. Ngerti ya? Oke, ya. Kebayang ya, bangun ya. Ada apa, mangkok gitu, setengah isinya garam. Setengah air. Tapi jangan di mangkok, maksudnya di Jangan mangkok. di ember supaya kakinya bersih gitu loh. Karena kan kaki kita selalu melangkah ribuan mil Iya. ke tempat yang kita tidak pernah tahu. Oke. Pernah nginjek sesuatu mungkin di pohon beringin, atau mungkin kita pernah ngomong yang enggak pas lagi jalan keinjek sesosok tak kasat mata, kita nggak Kita pernah nggak tahu. pernah tahu ya. Apa? Kelabang, Kelabang dari mana? Mana tadi? Turun ke Bayu. Ada satu, banyak. Kok bisa ada kelabang ya? Kok ini kan binatang-binatang yang kayak dari pohon gitu. iya sebenarnya dia tuh kelabang tuh dari pohon juga. Dan saya ngerasain dia masih dihantui sih. Sebenarnya udah nggak mau. Saya percaya banget sama Anggun. Anggun nggak bohong orangnya. Anggun jujur. Tapi masalahnya dia itu dikontrol sama makhluk halus. Nah ini kita udah pecahin nih. Muncul lagi teror. Ada Aduh, lagi. gue nggak mau nih dilepasin gitu aja sama Anggun. Gue harus lakuin teror. Saya ngerasa ada bunyi-bunyian tadi. Gubrak. Ya, di Dan- belakang tadi juga ada kayak yang jatuh gitu. Iya. Boleh saya minta ke Kak? Terima kasih.
Kalau dia menghentikan ritual ngasih sajen ke pohon ini, apa yang akan terjadi, Roy? Ketika sudah selesai memberikan sesajen ke pohon ini, saya rasa semuanya akan berakhir. Jadi ingat mulai ya. sekarang bisa berhenti ya? Iya. Oke. Saya mungkin gak akan ngomong sampai berbusa mulut saya untuk nasihatin kamu. Tapi saya menggambar secara visual agar kita bisa lihat rame-rame keadaan dan kondisi kamu. Kamu pernah duduk di sini. Kemudian melakukan semacam ritual-ritual yang menurut saya tidak perlu. Kemudian dalam pohon ini saya jelasin, sini banyak binatang-binatang melata, termasuk kelabang dan segala macam. Seiring berjalannya waktu karena dia pertamanya takut ke pohon beringin ini dan akhirnya ada hasilnya, lama-lama ini menjadi habit dan kebiasaan untuk Anggun. Dan akhirnya diikuti oleh sosok-sosok dari pohon beringin. Kita pernah tahu kan ya kalau mitosnya pohon beringin itu banyak setannya. Iya. Benar. Nah itu dia, bener kan? Oke. Kenapa dari tadi makanya saya nggak selesai-selesai untuk menggambar pohon ini. Karena di kepala saya muncul ini terus dan terus dan terus. Ada banyak di sini, Roy. Apanya? Makhluk halus di pohon ini. Iya, di pohon ini ada banyak sekali makhluk halusnya. Oke. Oke, sekarang apa yang harus dilakuin untuk cleansingnya, Roy? Baik. Terakhir dari saya, kamu tahu cleansing ini di sini. Diapain garamnya? Bentar ya. Ini kalau saya kasih ke lintahnya gimana nih? Coba, pasti mati. Apa yang terjadi baik kalau lintah kena garam? Dia ngeluarin, Ngeluarin apa, Bay? kok kayak darah ya? Aku lihat Kak Bayu. Tuh. Itu kayak keluar darah loh. Iya, keluar darah itu. Tapi yang udah keluar tuh udah nggak bergerak lagi ya? Udah nggak bergerak dia. Pohon beringin. Mati ya? Nih, mati. Mbak Anggun? Doa sesuai dengan keyakinan kamu ya. Tutup. Dan kamu doa sepenuhnya. Sambil saya ngebersihin kamu. Semoga apa yang saya lakukan bisa bersih dari makhluk halus dan Anggun menjadi orang biasa. Bangun fokus ya. Biar benar-benar bisa lepas dan nggak balik lagi. Minta air ya, air kosong. Air. Air aqua, air mineral. Minta air. Fokus ya Mbak Anggun. Oke, kita cuci tangan di sini Mbak Anggun. Tangan yang tadi sambil ngepel gitu terus nanti lepasin. Selamat ya Mbak Anggun, saya hanya bisa menyelamatkan kamu segini. Tapi kehidupan selanjutnya bukan saya yang mengatur Mbak Anggun. Saya senang bertemu dengan Anggun karena membuka cakrawala pikiran pemirsa di rumah juga untuk orang-orang tertarik banget dengan pohon beringin. Iya, karena masih banyak sih orang-orang yang melakukan ritual ke pohon beringin ya untuk meminta atau menyembah sesuatu. Sih? Justru padahal ada makhluk-makhluk halus yang ikut ya. Jauh lebih baik kan sekarang? Iya. Sayang lega. Bang. Itu pesan saya. Terima kasih telah berbagi cerita dengan kami bertiga karena saya yakin nih di rumah nih
Pasti ada yang melakukan pesugihan pohon beringin juga nih. Hati-hati ya, karena bisa ada konsekuensi seperti ini ya. Betul. Dan bisa jadi tumbal. Iya. Diri sendiri bisa Oh, jadi iya tumbal dong. ya. Baik, terima kasih ya Mbak Anggun. Terima kasih banyak. Iya, mudah-mudahan Roy. ya Saya tetap terima berbuat kasih baik. juga. Terima kasih. Jika Anda cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya. Karena ketakutan untuk menghadapinya lebih mengganggu dari permasalahannya itu sendiri. Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Ardi dan juga Anggun. Bapak Ardi tadi memiliki jimat yang disembunyikannya begitu lama dari sang istri, dan sang istri pun hadir di studio Menembus Mata Batin untuk membuktikan semuanya. Karena jimat itu yang terus disimpan, akhirnya keluarganya selalu cekcok dan juga diganggu oleh makhluk halus. Sementara Anggun sering melakukan ritual, melakukan sesembahan atau memberikan sajen di depan pohon beringin yang justru malah mengundang makhluk-makhluk halus dari pohon tersebut yang mengikutinya, bahkan punya kemampuan bisa menyembuhkan, jadinya malah ada tumbal dari situ ya. Betul sekali. Gimana tanggapan kamu Roy, Ardi dan Anggun? Kalau Ardi mudah-mudahan adalah happy ending buat mereka berdua, pasangan suami istri. Mudah-mudahan nggak ada cekcok lagi setelah barang-barang dihancurkan. Namun yang kedua Anggun, dia adalah pelaku mistis dan pelaku spiritual. Namun kita tidak boleh ngejudge sampai kayak terpojokkan. Karena kalau kita lihat hatinya Anggun, dia tidak ada niat untuk jahatin orang sebenarnya. Dia sebenarnya baik untuk nolong orang. Dia malah, baik untuk nolong orang, dan salahnya dia itu meditasi atau berdiam diri di sini di pohon ini, kemudian dia itu digerakkan oleh makhluk halus untuk dapetin tumbal. Padahal si Anggunnya enggak kok, saya enggak ngelakuin. Dia apa. enggak nyadar apa yang dia lakuin. Dalam kasus ini Anggun menjadi tersangka atau tidak, saya putuskan Anggun tidak jadi tersangka. Dia bebas, sadar, ya? saya bebaskan. Oke, baik. Ada tanggapan, Devita? Ya mudah-mudahan sih keluarganya itu kan, si Anggun kan turun-temurun tadi dia bilang ya, dan Iya. keluarganya pun melakukan ritual seperti itu ya. Anggun kan tadi sudah tergerak dan benar-benar udah pengen lepas, udah cleansing juga. Mudah-mudahan sih keluarganya juga seperti itu kan Kak, biar Iya. nggak ada lagi yang menghasut Anggun. Betul. Jadi didukung penuh sama keluarga ya, supaya benar-benar nggak pindah justru dari Iya. Anggun ke keluarganya yang lain. Iya. Baik, Devita Bahar, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Devita Bahar. Iya, Sukses terima kasih untuk banyak. Amin, semua rencana amin. baiknya, karirnya dan lagu-lagu barunya. Amin. Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Thank you. Pemirsa, banyak hal yang dapat menjatuhkan seseorang. Tetapi satu hal yang paling berbahaya dan benar-benar dapat menjatuhkan adalah dirinya sendiri. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.